Halo, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di step by step aku akan bahas strategi investasi saham yang bisa jadi opsi terbaik untukmu. Ingat, ini investasi, bukan trading. Dan ini bisa cocok untuk kamu yang pemula. Tonton video ini sampai habis untuk bisa langsung nerapin ya. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Oke, jadi aku akan kasih gambaran dan simulasi strategi investasi saham yang terbaik. Sebelum itu, aku akan bahas 2 jenis strategi dan 3 jenis saham untuk jadi catatanmu. Untuk 2 strategi investasi saham, pertama ada strategi market timing. Strategi ini melakukan transaksi jual beli menyesuaikan waktu yang terbaik. Dalam arti, beli saat harga dirasa benar-benar murah dan jual saat dirasa harga cukup mahal. Strategi ini biasanya dilakukan oleh value investor dan dalam time frame pendek sering dilakukan oleh trader. Kedua, strategi buy and hold. Strategi ini adalah membeli saham tanpa memikirkan apakah harga saham lagi murah atau mahal. Lalu investor akan hold saham tersebut dalam jangka panjang. Arti jangka panjang cukup beragam, bisa 3 tahun, 5 tahun, hingga 20 tahun. Namun kami asumsikan jangka panjang yang realistis tapi nggak kependekan juga. Di sini sekitar 10 tahun. Jadi transaksi saham yang dilakukan tidak memikirkan apakah harga beli sudah murah atau belum. Lalu kapan jualnya? Pokoknya target jual 10 tahun lagi aja. Itu tadi untuk 2 jenis strategi investasi yang akan diadu di sini. Selanjutnya aku akan jelasin 3 jenis sahamnya. Ada 3 jenis saham yang dijadikan sampel dalam percobaan kali ini. Pertama, saham yang bisnisnya terus bertumbuh. Beberapa saham yang bisnisnya terus bertumbuh, dengan kata lain growth laba bersih, masih bisa terus naik ke depannya karena masih banyak potensi market yang belum digarap. Contoh simpel kayak saham Big Bank, mereka penguasa pasar kredit bank. Bisnis bank ini masih bisa terus bertumbuh karena tingkat inklusi keuangan atau cara masyarakat mengakses keuangan masih punya ruang yang belum digarap. Jadi potensi kinerja bisnis mereka masih bisa terus bertumbuh sangat besar ke depannya. Selain itu, bisnis yang bertumbuh biasanya adalah bisnis yang lagi tren seperti teknologi dan lainnya. Yang penting nggak termasuk saham jenis kedua. Apaan tuh? Yang kedua, jenis saham cyclical. Ini adalah saham yang kinerja bisnisnya bergerak sesuai siklus produk yang dijual. Bisa komoditas, retail, otomotif, barang mewah, dan properti. Bahkan saham bank kecil menengah itu termasuk saham cyclical. Kok bisa ya? Karena sangat sensitif dengan pergerakan siklus suku bunga bank sentral. Nah, ketiga, jenis saham cash cow. Saham jenis ini biasanya bisnisnya udah matang banget dan udah bingung mau growth gimana lagi. Tapi saham ini adalah market leader di industrinya. Mereka tuh bingung mau growth disebabkan karena bisnisnya tuh udah besar banget sehingga kalau mau ekspansi jadi kurang lincah dan butuh modal yang sangat besar. Atau juga ada yang kena aturan pemerintah seperti saham rokok. Ditambah ada juga yang persaingan industrinya sangat ketat sehingga sulit pemain besar memperluas marketnya lebih besar karena ada saingan yang berani pasang harga jual produk lebih murah. Contoh simpelnya saham-saham cash cow ini kayak Unilever, Sido, HMSP, GGRM, INTP, dan SMGR. Biasanya saham cash cow gini rela bagi 100% laba bersih untuk dividen. Karena udah bingung juga uangnya mau diendepin ekspansi kurang, ya udah kasih value aja ke shareholder deh. Kalau kamu beli saham jenis ketiga ini di level murah, lumayan tuh dapat dividennya, berasa lah. Nah, lalu gimana strategi investasi saham yang terbaik? Jadi, aku membuat sebuah simulasi perbandingan investasi dengan market timing dan juga buy and hold ke 3 jenis saham yang tadi aku sebutin. Dengan skema, setiap strategi akan mendapatkan dana 10 juta per tahun hingga 10 tahun ke depan. Strategi market timing ini akan membeli saham di harga bulanan paling rendah di tahun tersebut. Lalu strategi buy on hold akan membeli saham setiap awal tahun. Nantinya setiap pendapatan dividen diasumsikan akan direinvestasi ke tahun selanjutnya. Untuk sahamnya kami menggunakan sampel dari BBCA sebagai perwakilan saham yang masih growth. Lalu ITMG sebagai saham cyclical dan Unilever sebagai saham cash cow. Nah, lalu gimana hasilnya? Dengan market timing, investasi saham BBCA 10 juta per tahun bisa mencatatkan keuntungan akumulasi selama 10 tahun sebesar 146%. Sementara itu dengan buy and hold bisa mencatatkan keuntungan sekitar 121%. Untuk ITMG, dengan strategi market timing bisa mencatatkan keuntungan hingga 574%. Sedangkan dengan buy and hold bisa mencatatkan keuntungan sekitar 332%. Terakhir, di Unilever, investasi dengan market timing bisa mencatatkan penurunan aset sebesar 42%. Sedangkan dengan buy and hold bisa mencatatkan penurunan keuntungan sebesar 53%. Lalu, apa artinya? Secara umum, strategi market timing ini lebih unggul.
Tapi ingat, strategi market timing di sini menggunakan data yang sudah terjadi, sehingga kita tahu titik terendahnya di berapa. Sedangkan realitanya menggunakan strategi market timing ini cukup sulit dan belum tentu selalu mendapatkan harga yang terbaik. Resiko dari strategi market timing adalah investor malah bisa menunda investasi selama setahun penuh karena khawatir harga saham akan turun lebih rendah lagi. Untuk itu, saham buy and hold bisa menjadi pilihan terbaik dan secara khusus cocok untuk saham-saham yang growth non-cyclical atau yang jenis pertama. Sementara itu, saham jenis kedua sebaiknya menggunakan market timing. Nggak perlu nunggu harga yang terbaik, tapi bisa menunggu di harga yang lebih rendah. Kenapa? Karena selisih harga saat siklus tinggi dan rendah di saham cyclical itu sangat tinggi banget dan bisa mempengaruhi tingkat keuntungan. Meski jika dilihat time frame long term dan fundamental saham oke, secara jangka panjang bisa cuan, tapi selisihnya bisa sampai 200% kan, lumayan tuh. Sedangkan untuk jenis saham yang ketiga, saham cash cow sebaiknya dijadikan pencetak uang saja. Jadi setiap pendapatan dividen dari saham tersebut bisa dialihkan ke saham lain dan tidak diinvestasikan ke saham itu lagi. Di luar itu, secara umum strategi buy and hold bisa jadi andalan untuk kamu yang nggak mau pusing kapan beli dan jual. Asalkan kamu pilih saham yang tepat, dari fundamental bagus, punya dividen, dan liquid. Mau diskusi dan dapat update info saham dividen terbaik? Yuk join Mikir Dividen sekarang dengan klik link di deskripsi ya.